Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang SIMAK UI yang banyak saya ambil dari website simak.ui.ac.id. Garis L1 dengan persamaan 3x kurang 2y sama dengan 1 melalui titik A negatif 1, negatif 2. Garis L2 dengan persamaan garis Y sama dengan 1 berpotongan dengan garis L1 di titik B. Garis L3 bergradien positif melalui titik A dan berpotongan dengan garis L2 di titik C. Luas segitiga ABC adalah 3, gradien dari garis L3 adalah titik-titik. Ini adalah soal tentang persamaan garis lurus. Jadi di sini pertama-tama kita harus gambar terlebih dahulu garis L1, L2, dan L3 pada diagram kartesian seperti berikut. Ini saya contohkan dari yang paling mudah dulu, yaitu kita akan menggambar garis L2. Kan di sini garis L2-nya adalah Y sama dengan 1 ya. Arti dari Y sama dengan 1 itu gini. Misal ini sumbu XY, titik 0,0 kan di sini ya. Nanti 1 itu ya kira-kira di sebelah sini. Nah, Y sama dengan 1 itu adalah garis horizontal. Nanti. Nah, gini ya, yang melalui Y sama dengan 1. Jadi, ini adalah garis L2 ya. L2 ini yaitu garisnya adalah Y sama dengan 1. Yang kedua adalah garis L2 yang mana dia berpotongan dengan garis L1. Nah, L1-nya kan ini ya, 3x kurang 2y sama dengan 1. Dia melalui titik A negatif 1, negatif 2. Jadi negatif 1, negatif 2 itu di sebelah sini. Ini negatif 1. Nah, nanti negatif 2 itu ya kira-kira di sebelah sini ya. Ini adalah titik A yang dimaksud pada soal. Ini adalah negatif 1, negatif 2. Titik A yang ini. Nanti garis L1 melalui titik A ini dan dia juga melalui ini, dia berpotongan dengan garis L2. Kalau dia berpotongan dengan garis L2 berarti nanti dengan garis yang ini ya, dan garis yang ini nanti kita ganti Y-nya itu sama dengan 1. Maksudnya gini, jadi kan dia ada 3x, saya tulis di sebelah sini ya, 3x dikurangi 2y sama dengan 1. Kemudian dia melalui garis L2, L2-nya yaitu Y sama dengan 1 yang ini. Maka Y-nya kita ganti 1. Dia menjadi 3x min 2 kali 1 sama dengan 1. Di sini negatif 2 kita pindah ruas ke kanan. Menjadi 3x sama dengan 1 tambah 2. Berarti 3x-nya sama dengan 3 atau x-nya sama dengan 1. Artinya kalau Y-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 1 gitu ya. Berarti kan ini adalah titik 1,1. Nah, titik 1,1 itu kalau kita lihat di gambar ini, di grafik, berarti nanti di sini. Ini 1,1. Nah, ini ya, berpotongannya nanti di sini. Oke. Jadi nanti garis yang L1, 3x min 2y sama dengan 1, kalau kita gambar, dia melalui dua titik ini. Nah, ini garisnya. Ini saya beri nama garis L1 yang persamaannya adalah 3x kurangi 2y sama dengan 1. Yang ketiga adalah garis L3. Nanti garis L3-nya itu berpotongan di titik C ya. Nah, titik C-nya di sini karena L3-nya bergradien positif, maka nanti seperti ini. Kan ada dua macam ya. Bisa aja nanti L3-nya seperti ini, ke arah kanan seperti ini, kemudian dia berpotongan di C sini, atau bisa aja nanti dia ke arah sini. Dan nanti perpotongannya itu di daerah negatif sini. Tapi karena dia gradiennya positif, berarti kita ambil yang ini, yang mengarah ke kanan atas. Jadi nanti L3 itu ya kira-kira di sebelah sini ya. Kemudian kalau kita mau mencari titiknya yang ini, karena L3 itu melalui titik A sekaligus melalui titik C, maka kita bisa misalkan dulu di sini titiknya adalah titik X, kemudian Y-nya itu ikut yang ini, 1 ya berarti. Artinya nanti gini, titik C ini memiliki koordinat X, 1 karena Y-nya 1. Kemudian titik B yang di sini tadi, gradiennya titiknya maksud saya koordinatnya adalah 1,1. Ini sekalian di list ya. Untuk yang A-nya adalah negatif 1, negatif 2. Artinya panjang garis BC itu bisa kita hitung di sini. Yaitu dengan menggunakan luas segitiga ABC. Dengan mengetahui luas segitiga ABC, maka nanti kita tahu nilai X. Dengan tahu nilai X, nanti kita akan bisa hitung gradien L3. Nah, itu tujuannya seperti itu ya. Jadi pertama kita mulai dulu dari luas segitiga ABC di sini. Luas segitiga ABC-nya sudah dikasih tahu di soal, yang mana dia nilainya adalah ini ya, sebesar 3. Nah, luas segitiga ABC itu adalah setengah dikali alas kali tinggi. Kalau ini sebagai alas,
maka tingginya nanti dari sini ke sini. Ini tinggi segitiganya. Oke, berarti luas segitiga itu adalah setengah kalikan alas dikalikan tinggi sama dengan 3. Setengah, alasnya bisa kita hitung, yaitu sisi kanan dikurangi sisi kiri. Kan gitu ya, titik kanan kurangi titik kiri. Berarti X dikurangi 1. Kemudian tingginya, ya ini, dari angka 1 sampai ke negatif 2. Itu kan berarti kalau kita ukur 3 ya, 1 ke negatif 2 itu. Nah, seperti ini. Kemudian 3 sama 3 saling meniadakan, 2 yang di sini pindah ruas ke kanan. Dia menjadi X kurangi 1 sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan 3. Berarti nanti titik C-nya ini, karena X-nya sama dengan 3, maka kita bisa tulis bahwa C-nya itu berkoordinat 3,1. Jika C-nya berkoordinat 3,1, maka gradien garis L3 nanti bisa kita hitung. Saya tulisnya di sini adalah M3 saja. Cara menghitung gradien itu adalah Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1. Jadi Y2 itu misalnya yang di titik C gitu ya. Ini yang titik 2, ini titik 1 misalnya. Berarti Y-nya nanti ngikut yang C. Y-nya itu adalah 1. Ini ya, 1 dikurangi negatif 2. Kemudian X2 kurangi X1 ya ini, 3 kurangi negatif 1. Oke, berarti nanti M3-nya bakal ketemu di sini, yaitu 1 ditambah 2, negatif kali negatif positif ya. Yang ini 3 tambah 1, berarti dia adalah 3/4. Dengan demikian jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang B. Misalkan titik A negatif 3,0, B negatif 1,6, dan C 11,2 terletak pada keliling lingkaran dengan sudut ABC 90 derajat. Jika persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX tambah B tambah C sama dengan 0, nilai A tambah B kurangi C sama dengan titik-titik. Ini adalah soal tentang persamaan lingkaran, jadi alangkah lebih baiknya kalau kita gambar terlebih dahulu di sebelah sini. Kita gambar dulu sumbu koordinat X, Y seperti ini. Kemudian nanti kita gambar titik-titik negatif 3,0. Ini saya anggap di sebelah sini ya, negatif 3,0. Kemudian negatif 1,6 saya anggap dia di sebelah sini. Jadi negatif satunya kira-kira di sekitar sini kan. Jadi ini titik A, ini titik B. Kemudian titik C-nya itu di 11,2. Kira-kira di sekitar sini nanti. Lingkarannya itu dia melalui 3 titik ini. Jadi kalau kita gambar, kira-kira nanti seperti ini ya. Nah, ini biar agak rapi sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Ini B-nya saya agak geser dikit. Jadi C-nya di sini adalah 11,2, A-nya adalah negatif 3,0, B-nya adalah di negatif 1,6. Sudut ABC adalah 90 derajat. Jadi nanti gambar sudut ABC itu gini. Ini garis AB, dan ini adalah garis BC-nya. Kemudian ini garis AC. Sehingga nanti sudut ABC-nya adalah 90 derajat, siku-siku di B sini. Nah, kalau dia sudutnya 90 derajat, bisa dipastikan bahwa AC-nya di sini merupakan diameter ya. Kenapa? Karena salah satu ciri-ciri lingkaran itu sudut yang menghadap diameter besarnya selalu 90 derajat. Jika AC-nya diameter, maka nanti kita bisa hitung titik pusatnya di mana. Nah, kalau titik pusatnya di mana, nanti kita bisa cari persamaan lingkaran ininya, dan kita bisa tentukan ABC-nya. Sehingga nanti bisa ketemu A tambah B kurang C. Jadi, langkah-langkahnya seperti itu. Pertama, kita cari tahu dulu pusatnya. Pusatnya itu gini caranya. Misal pusatnya di P, Q, gitu ya. Ini garis AC-nya saya gambar ulang dulu, seperti ini. Nah, misal pusatnya di P, Q, itu kira-kira di sekitar sini nanti P, Q-nya itu. Kemudian P-nya itu karena dia bagian dari sumbu X, maka P-nya itu tinggal gini aja. Kan di sini C-nya itu X-nya di 11, A-nya di negatif 3. Berarti kan pusatnya itu tengah-tengahnya gitu ya. Berarti tinggal 11 ditambah dengan negatif 3 dibagi dengan 2. Jadi ketahuan di sini P-nya, yaitu 8/2 sama dengan 4. Untuk mencari Q-nya caranya juga sama. Jadi A-nya itu 0, C-nya di 2, berarti nanti tinggal 2 ditambah 0 dibagi 2. Sama dengan dia 1. Artinya pusat lingkaran ini berada di titik ini. Di titik P, Q atau 4,1. Kemudian dari titik 4,1 ini yang merupakan pusat lingkaran, kita bisa hitung nanti persamaan lingkarannya. Persamaan umum lingkaran untuk yang memiliki pusatnya nanti di P, Q, yaitu 4,1,
persamaan umumnya kan kita bisa tulis dia berbentuk seperti ini. X kurangi P kuadrat ditambah Y kurangi Q kuadrat sama dengan R kuadrat. R itu merupakan jari-jari. Nah, di sini R kuadratnya bisa kita hitung dari segitiga ini ya. Jadi ini kita bisa gambar segitiga gini. Jadi segitiganya nanti melalui titik-titik 4,1. Ini kalau saya gambar ulang di sebelah sini, kira-kira segitiganya seperti inilah ya untuk sebagai diagram saja. Ini titiknya 4,1 sebagai pusat, yang titik ini. Terus titik yang atas ini adalah titik C yaitu 11,2. Berarti kan koordinat yang ini ngikutin X yang ngikutin ini ya. 11 terus Y-nya ngikutin ini. Jadi 11,1. Kemudian dari segitiga ini kita bisa hitung R kuadratnya di sini. Cara menghitung R kuadrat adalah pakai Pitagoras, yaitu sisi ini, sisi mendatar ditambah dengan sisi tegak kuadrat gitu ya. Atau kalau kita tulis di sini berarti R kuadrat sama dengan sisi mendatarnya adalah 11 dikurangi 4, berarti saya tulis dulu aja ya, 11 kurangi 4 kuadrat. Kemudian sisi tingginya berarti nanti 2 dikurang 1. 2 kurang 1 kuadrat. Tidak perlu diakar ya karena sudah kuadrat di situ. Berarti kalau R kuadrat adalah 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Atau 49 ditambah 1, berarti R kuadratnya sama dengan 50. Tidak perlu kita akar, karena di persamaan ini yang kita butuhkan adalah R kuadrat. P-nya adalah 4, kemudian Y-nya, Q-nya maksud saya, yaitu 1, R kuadratnya 50. Kemudian ini tinggal kita jabarkan saja, yaitu dia menjadi X kuadrat, dikurangi 2 kali 4 kali X berarti 8X ditambah 16, yaitu dari 4 kuadrat. Terus yang ini, Y kuadrat, 2 kali Y kali negatif 1 berarti negatif 2Y ditambah dengan negatif 1 kuadrat, berarti 1. 50-nya saya pindah ke kiri menjadi seperti ini. Kemudian saya urutkan berdasarkan pangkatnya, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat, negatif 8X tambah negatif 2Y ya, berarti nanti negatif 8X negatif 2Y tetap. Kemudian bagian yang tanpa variabel yaitu 16 tambah 1, 17. 17 dikurangi 50 yaitu negatif 33 sama dengan 0. Nah dari sini berarti kan kalau kita lihat bentuk yang di atas tadi, kan bentukan persamaan lingkarannya seperti ini. Nah ditambah C sama dengan 0. Oke ya, yang bentuk yang ini. Sehingga nilai A, B, C-nya ketahuan. Kita tinggal cocokin aja masing-masing di bagian ininya. Berarti kan A-nya adalah min 8, B-nya yaitu min 2, C-nya adalah negatif 33. Dari sini pertanyaan di soal adalah mencari A tambah B dikurang C. Berarti negatif 8, negatif 2 dikurangi negatif 33. Berarti ditambah 33. Atau negatif 10 ditambah 33, hasilnya adalah 23. Nah, nilai 23 ini ada di pilihan jawaban yang